Tapi bener katanya kamu tuh orangnya insecurean. Kalau Kiki, ya kita tahu ya, aduh. Dia mah nggak di mana gitu banget dia. Aku memang bekerja untuk keluarga gitu. Jadi aku nyari uang sendiri dari kecil gitu. Aku mau beli apa itu aku harus cari sendiri. Aku gelendotan di situ pakai skateboard. Gitu ya. Motornya kenceng banget. Aku mental terus ini kelupas semua nih. Bener-bener kelupas semua, dagingnya putih gitu. Udah nggak berdarah, udah putih gitu. Ini luka, ini luka gitu. Terus udah gitu dari situ, wah kru semua panik dong. Guys, hari ini aku bersama dengan Zaza Utari ya. Ini sekarang dia mau terkenal banget di web seriesnya Imperfect. Alamak, ini loh acaranya kakak dari 2014 ya. Dari aku masih piik sampai sekarang. Dari waktu rambut kamu masih gitu ya. Jadi si cemong itu ya. Iya benar. Gokil. Baru diundang sekarang. Baru diundang. Mohon maaf. Emang gimana? Sekarang kan udah jadi sendai ya dia. Amin. Tapi bener katanya kamu tuh orangnya insecurean. Insecure ke apa sih? Insecure terus. Tapi kamu tuh kelihatannya ceria, gembira gitu. Iya tahu, emang biasanya orang-orang yang ceria sebenarnya di dalamnya tuh insecure. Di dalamnya kayak gitu. Apa kamu biasanya insecure tuh kalau orang ngomong apa? Biasanya sebenarnya bukan karena orang ngomong apa, tapi aku takut untuk ngelakuin hal yang baru. Kayak misalkan nyanyi. Orang bilangnya suaraku bagus, lumayan lah. Tapi aku nggak percaya. Gitu. Jadi coba sekarang kamu nyanyi deh, biar aku percaya. Kan Ape gue bilang, gue tuh gak sebut-sebut nyanyi. Lagu apa tadi? Snowman. Biar bisa nggak? Yes, apa gimana depannya kan? Aku nggak tahu. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till that will be freezing. Yeah, you are my home for all season. Come on, let's go below zero. Gitulah pokoknya. Ini heboh banget ya, padahal orangnya nggak seberapa nih. Penontonnya cuma 2 ekor. Rame ya. Kenapa sih kamu takut? Emang pernah punya pengalaman gitu kamu ngapain terus orang komen apa yang bikin kamu jadi nggak pede? Enggak juga. Emang takut aja, Kak. Takut aja. Tapi katanya gara-gara web series dan film Imperfect itu kamu mulai pede. Kok bisa? Karena kamu ketemu Kiki Saputri ya, yang pedenya luar biasa itu. Gimana? Ketemu yang kasih-kasih. Dia mah gelo bukan pede. Kenapa ya? Karena mungkin dari situ banyak yang support kali ya. Misalkan dari segi rambut, terus banyak yang bilang, aku sejak lihat kamu tuh jadi pede banget, punya rambut keriting gitu. Aku dari situ kayak, emang segitu dampaknya, segitu positifnya ya, kayak mulai kebuka gitu pikirannya. Jadi kayak, gitu kalau misalkan orang seneng, yaudah kenapa nggak gua embrace aja gitu. Jadi kamu semakin pede karena kamu ngerasa kamu bisa memberikan influence yang baik buat orang-orang. Padahal kamu sendiri pernah insecure dengan rambut kamu juga. Pernah banget dikatain mulu waktu kecil. Dikatain apa? Iya kayak, ya rambut lu tuh keriting banget gitu. Apa-apa? Mereka pernah gitu ngelempar apa di rambut kamu gitu? Pernah, suka dimasuk-masukin apa gitu terus kan nggak ketahuan. Jadi kayak aku juga nyarinya males, ya udahlah biarin gitu. Misalkan kertas gitu dimasukin gitu, terus udah gitu kayak apa aja gitu benda yang kecil-kecil suka dimasukin terus nggak bisa keluarnya lagi. Jadi aku ya udahlah kalau emang mau. Pernah sampai nangis kayak gitu? Pernah terus udah gitu kan dulu kan waktu ya zaman-zaman waktu SD lah kelas 5. Terus banyak yang suka ngatain gitu sampai pernah aku di sekolah jari aku dijepit pintu. Iya. Terus diaduin ke kepala sekolah, itu bilangnya aku yang jepit padahal mereka yang jepit tangan aku. Iseng banget sih, ngapain sih mereka jepit? Iya, sebel banget. Terus udah dari situ karena mungkin kecemburuan sosial tuh pasti ada ya. Karena aku memang waktu pada saat itu sering izin, tapi udah langsung ngomong ke kepala sekolahnya kayak
iya Sasa syuting gini boleh nggak? Dibolehin sama sekolah jadi why not Ya, gitu kamu kan. izinnya kepala sekolah sih, kan harusnya izin ke teman-teman juga. Guys, aku Biasanya tuh ibu-ibunya yang ribet gitu. ibu-ibu anak-anak itu yang, kok dia bisa bolos sih gitu. Gitu. Kayaknya ibu-ibu kayaknya selalu ribet ya di lokasi syuting aja gitu, Kak. Di lokasi syuting juga Iya, gitu. tapi padahal bukan aku yang syuting di situ ya. Jadi ada satu cerita, ada stripping itu anak-anak yang biasanya kan kalau sinetron sekarang kan yang rada bule, rambutnya panjang, yang sempurna gitu. Nah terus katanya ada omongan dari ibu-ibu di lokasi kayak, Sasa tuh nggak mungkin lah bisa main di kayak gini. Dia kan orangnya dia kan nggak cantik, nggak masuk kriterianya, jadi nggak mungkin lah dipakai sama PH. Kamu dengar sendiri. Iya dikasih tahu sama salah satu ibu-ibu di situ yang kebetulan teman mamiku gitu. Terus kamu dengar itu gimana? Ya udah, aku jadi termotivasi aja sih Itu karena jadi dengar itu. termotivasi. Terus Apalagi kamu udah kan peran gitu, utama ya kan? terus udah gitu ya udahlah. Tapi sampai sekarang juga aku nggak tahu anaknya syuting apa. jadi ya udah deh, gitu. Mak jelek dia kan. Dibalasnya sama itu aja kayak look at me now Look gitu. at me now. Tapi sebenarnya nggak seberapa juga Sasa sekarang, belum ada apa-apanya dibanding Tapi- host room final. Nah, jadi karena perbedaan ya, misalnya kan orang kan kadang-kadang cewek tuh harus kulitnya begini, rambutnya tuh lurus, itu yang membuat kamu banyak menerima apa ya, suka digodain, dibully gitu Bener, ya. apalagi di negara kita kan masih belum bisa normalize hal-hal seperti itu kan Kak. Jadi kayak kebanyakan yang dipuji-puji yang rambutnya lurus, Kulitnya yang putih. kulitnya putih, yang ramping-ramping gitu. Ramping-ramping. Tapi senengnya mulai sekarang tuh ini? udah mulai ini ya, udah mulai orang-orang tuh udah mulai sadar, udah mulai kebuka. Atau mungkin gitu. karena sekarang kamu bisa melihat atau bisa membaca orang-orang lainnya yang ternyata nggak kayak gitu kok, yang mereka tuh Iya. lebih welcome gitu Iya ya. betul gitu betul ya. betul. Oh, oke. Tapi ya sekarang ya pede aja lah, berusaha untuk pede terus gitu. Pernah capek nggak sih? Pernah capek, terus habis itu tapi harus syuting, harus dipaksa syuting. Itu pernah banget. Gimana meleknya? Itu waktu syuting stripping aku tuh jarang mandi. Makanya pas banget perannya namanya Cemong karena aku jarang mandi. jadi apalagi masih kecil kan, nggak di make up, ditisuin aja tuh enggak Kak, emang biar sengaja cemong gitu. Jadi kalau udah pulang malam terus kayak tidur, terus iya, gitu langsung sama ayah, kalau udah nyampe rumah digendong, diangkat ke kasur. Udah pagi nih syuting, digendong lagi, dimasukin ke mobil, terus ayo take Sasa take, cuci muka, ayo take gitu. Udah gitu, segampang itu kalau masih kecil. Kalau sekarang kan harus dandan. Terus kan ngapalin skripnya gimana? Nah, itu karena mungkin dari kecil, jadi aku kalau baca ya take dah. Dong ya. Gitu. hafal. Tapi kalau hafalan matematika sampai sekarang nggak bisa. Karena matematika nggak dihafal, Bu. Iya, ada yang dipelajarin dihafal, memang. kali-kalian tuh dihafal ya. Kali-kalian nggak hafal Nggak sampai apa-apa, sekarang. yang penting hitungan duit tahu kan. Itu jago banget. Wah, bagus. Lebih bagus lagi kalau kakak ngundang aku terus di program Oh kakak, iya jadi Oke, Ismu. iya tiap bulannya ngitung, wah udah seneng segini ya, nih bisa seneng ya. beli mobil. Iya. Jadi kamu kan main sinetron dari kecil ya kan? Umur 1 tahun jadi apa dulu? Jadi tuyul. Kamu nggak ingat tuh, kamu nggak ingat? Nggak inget, katanya cuma pakai celana dalam doang. Itu, kamu nggak ingat, tapi dikasih tahu. Pernah lihat nggak itu? Enggak. Nggak pernah juga Karena ya? kayaknya nggak ada filenya deh Kak. Soalnya kan masih umur 1 tahun, masih 2004 berarti. 2004, oke. Nah itu kan berarti kan udah terus main sinetron, udah lama banget sinetron kamu juga banyak lah, apa ada FTV apa Amin. segala macam, sekarang web series. Itu duitnya jadi apa? Ya Kak, gali lubang tutup lubang ya Kak kayaknya. Karena kayaknya orang tuh lihat kayaknya artis tuh hidupnya enak gitu. Walaupun aku juga nggak artis juga, tapi maksud aku kayak ya lu main ini duitnya pasti banyak gini-gini. Nggak segampang itu kayaknya, Karena karena kerja keras banget. terus kayak harus bayar ini, bayar itu kan. Iya orang hidupnya kan beda-beda ya. Terus udah gitu ya banyaklah kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Terus ya paling bisa kebeli paling mobil, alhamdulillah paling itu buat sih. ngantar kamu syuting kemana-mana. Nah sekarang lagi nabung apa kamu? Rumah dong, Wih. pengen bayar rumah sendiri bukan rumah orang tua. Rumah sendiri? Mau tinggal sendiri? Enggak, tapi Punya maksudnya invest aja lah Oh, gitu. Kalau keren. udah punya rumah satu kayak enak punya rumah lain gitu. Pacar gimana pacar? Hah, nggak denger.
Katanya kamu punya pacar, sama papa udah boleh katanya punya pacar. Gak boleh. Gak boleh. Boleh. Ya papa nggak nonton. Ada Itu ya? ada lagi rekam. Ketahuan emang nggak boleh ya Pak ya? Ada syarat-syaratnya. Dulu nggak boleh, ayah jangan ketawa-tawa doang. Ngomong, dulu nggak boleh, tapi akhirnya karena ya gimana, masa mau dilarang-larang? Ya udah 17 loh Pak. Ya gimana papanya yang kemana-mana nyuapin kamu, gendong kesana kemari, tiba-tiba Tapi sekarang ini juga nyuapin aku. dia. Iya. Iya. Terus kayak enggak, serius. Jadi kayak bapak sama anak. Beneran enggak bohong. Emang udah tua? Enggak sama om-om juga. Ih, Kak, harus begitu. Bukan sama om-om. Umur berapa dia? Dua-dua. Oh 22. Ketemu di mana? Anak sinetronan juga. Bukan, aku ketemu di sekolah acting gitu. Oh sekolah acting. Tapi memang dia nggak aktif di depan layar, biasanya di belakang layar Oh di sih. sekolah acting. Ada apa sih kamu di Eka Sitorus? Iya, kok kakak tahu? Tahu lah siapa lagi kalau belajar acting itu dia di situ dah yang Emang paling iya? terkenal. Iya. Oh, gitu. Kamu tuh berarti hebat loh. Semua belajarnya tuh di tempat-tempat yang top. Amin. Iya kan papanya hebat loh. Dia belajar dance-nya di Jeko. Amin. Iya kan? Belajar actingnya di Eka Sitorus. Nyanyi berarti di aku. Karena kan terbaik. Tawa lagi. Oke, sekarang kita mau ngomongin teman-teman kamu ya. Teman-teman kamu main di Imperfect ya. Oh, Kasih tahu dong ya kan ada siapa sih? Ada si Neti tuh, Kiki. Terus siapa lagi tuh? Aci. Neneng sama Aci, ya kan? Si Aci itu orangnya aslinya gimana sih? Dia tuh nggak sekocak apa yang ada di ini. Misalkan open mic, dia lucu banget tapi aslinya nggak seheboh itu orangnya. Aslinya kalau ngomong biasa gitu. Iya, jadi antara kita berempat yang paling kalem tuh Aci kayaknya. Oh, Aci paling kalem. Iya, tapi kalemnya bukan kalem malu-malu. Tapi Tenang kayak aja gitu, pendiam. iya, sekalinya bercanda juga bercandanya bukan yang kalau Kiki kan kayak Iya, selebor iya, kan. iya, iya, Nah, iya. kalau dia bercandanya bercanda tapi ceplos-ceplos doang biasa gitu, nggak yang heboh, tingkahnya tuh nggak yang heboh gitu. Oh, tingkahnya nggak heboh, nggak sama kayak perannya juga ya? Enggak. Oke. Kalau Neneng, emang sebolot itu? Gak bolot, dia galak. Dia tuh galak, sumpah. Di antara kita berempat paling galak tuh dia. Contohnya galaknya gimana? Gini, aku belum makan. Sasa, makan gak lu? Makan. Gitu. Ayah, main nih ayah. Ayah, kasih makan kalau nggak. Lu mau makan atau mau gue suapin lu? Astaga, suapinnya kayak gitu. Serius. Oh, digalak aslinya Iya, terus gitu. kalau udah nyuapin, gitu. Serius dia galak si banget Neneng. aslinya. Kalau Kiki, ya kita mah kita tahu ya. Aduh. Dia mah nggak di mana gitu banget pasti dia. Luar dalam ya dia ya. Tapi ada nggak sih kebiasaan dia yang orang lain tuh nggak tahu gitu kebiasaannya Kiki Saputri? Kebiasaannya dia kan selalu ceria di depan kamera. Tapi sebenarnya di belakang tuh karena mungkin capek juga ya, sering syuting apa segala macam. Jadi kalau ke lokasi tuh suka hai guys gitu, iya nih gue capek banget, terus kita sering cerita sampai nangis gitu tuh sering banget. Terus kayak Kiki cerita terus kayak kita nangis gitu, terus aku cerita terus nangis gitu. Pokoknya emang udah sedekat itu. Cerita apa sih yang bikin nangis? Iya, ada aja biasanya percintaan, biasa keluarga. Sebelum sama Mas Ajus ada dia cerita sampai nangis. Ya, begitulah. Keluarga Gitu. juga. Ya, tapi kayak dia lagi galau kayaknya, tapi nggak tahu deh galau kenapa. Sama Mas Ajus. Enggak, aku belum telepon sih, tapi kemarin banget. Dia tuh lagi sakit sekarang, dia tuh lagi tipes. Oh, kecapean itu tadi. Kecapean, terus ya gitulah, mungkin kalau orang lagi sakit kan bawaannya kan mellow gitu, tapi aku belum sempat telepon lagi sih. Aku kebayang ternyata gitu ya memang orang itu ternyata ya kayak manusia biasa ya, ada capeknya gitu. Tapi dia strong banget sih. Dia strong banget, apalagi kan memang kemarin kan gagal masalah percintaannya, tapi kita tuh selalu yang emosi. Ya emang tuh ya dia tuh kebangetan, sini gue samperin, dia tuh selalu yang kayak guys, enggak gitu caranya. Itu bijak banget Kak, bijak Ibu banget. guru, Karena ibu guru kayaknya ya. Ibu guru kok kayak gitu tapi loh soalnya. Iya, tapi dia pernah cerita loh. Jadi
dia tuh ngajar di sekolah yang ternyata itu teman-teman aku sekolah di situ. Oh, serius? Iya, jadi dunia tuh sempit banget. Jadi dia cerita, teman-teman aku tuh cerita, iya itu si Bu Kiki dari dulu emang udah semok banget gitu. Terus di sekolah juga paling kayak gimana ya, kayak anak muda biasa gitu, bukan kayak guru. Nah makanya gaul ya. Teman-teman aku itu sering curhat sama Kak Kiki, dan Kak Kiki juga ngeladenin. Jadi bukan bu guru yang kayak kamu tuh yang masih kecil udah pacar-pacaran, enggak, malah dia ikut berkutat di dalam dunia percintaan itu. Ya Ibu Kiki, Ibu Guru Kiki. Teman kamu apa nih, teman sekolah, teman dance gitu. Terus sekolah di situ ternyata gurunya SMA 216 deh, kalau SMP atau SMA. Iya. Gitu. Seru banget pokoknya. Iya, terus kalau kamu curhat apa biasanya sama Kiki? Masalah percintaan juga ya? Apanya langsung buang muka, nggak mau denger. Aduh, kocak dah. Apa ya jawabnya ya? Nggak tahu. Apa sih yang paling sedih kalau kamu diceritain lagi tuh, kesedih gitu buat kamu tuh apa? Apa aja kayak masalah keluarga, paling gitu sih. Kan suka ada aja kan. Terus kayak ya ada aja lah Kak, gitulah Kak. Apa sih? Ini sih ngapain sih nontonin si Ayah? Si Ayah sih nontonin. Bukan di luar aja ikut-ikut. Kenapa hidup susah perjuangan kalian untuk iya, itu udah pasti sih. Terus kayak ya orang kan ngeliatnya kan kayak mulus-mulus aja ya, padahal tuh ya cobaannya tuh banyak banget. Apa sih, contohnya siapa? Pernah ketipu atau pernah direndahin? Enggak, cuman memang di keluarga gimana ya jelasinnya ya, aku memang bekerja untuk keluarga gitu. Jadi aku nyari uang sendiri dari kecil gitu. Aku mau beli apa itu aku harus cari sendiri kecil, gitu. Terus memang dari sisi keluarga itu complicated gitu. Jadi itu yang buat kamu sedih kalau cerita ya. Orang yang dianggapnya oh itu mama, iya itu mama, padahal bukan mama, ya gitulah. Pokoknya gitulah. Aku jadi sedih gitulah. Ya gitu deh Kak, banyak banget memang cobaan hidup, tapi ya harus dijalanin terus gitu. Dan itu kadang bikin kamu suka sedih itu pada saat apa biasanya? Pada saat ya nggak tahu ya Kak, kadang tuh sering banget ngerasa sendiri. Sampai kadang tuh suka panic attack sebenarnya. Tapi nggak ada yang tahu juga sebenarnya. Paling pacar aku tahu. Gitu. Sampai sekarang masih banget. Jadi kalau lagi sendiri atau ngerasa sendiri gitu, kamu suka panic attack? Kayak apa panic attacknya itu gimana? Apa yang kamu rasain? Nah, jantung berdebar gitu. Biasanya tuh geretakan gitu di bawah. Terus? Di bawah terus kayak nggak sadar tuh suka mukul kepala. Tuh. Terus kayak nggak berhenti nangisnya tuh, udah mau berhenti tapi gitu, jadi nggak bisa napas gitu. Gitu sih paling gitu. Tapi dicoba untuk ditenangin tuh belum bisa kalau memang belum waktunya untuk stop. Gitu. Pemicunya apa biasanya? Tahu kan? Gak ngerti Kak. Itu aku lagi diem aja atau lagi rame-rame nih, tiba-tiba nangis. Gak tahu. Karena gak ngerti ya aku kenapa, tapi suka tiba-tiba langsung keluar air mata gitu. Padahal nggak ada pemicu yang benar-benar besar gitu sampai bikin aku kayak nangis gitu, enggak. Kayak cuman sekelibat mikir apa gitu terus kayak nangis gitu. Terus orang tua kamu tahu? Papa tahu? Gak pernah cerita nih. Kenapa sih? Gak apa-apa. Takut. Karena kayak I just wanna show them kayak I'm happy gitu. Kayak they don't need to know gitu. Jadi karena kan ya gimana ya, karena mereka udah ngebesarin aku terus kayak dengan setulus hati. Jadi apa yang aku rasain, jadi kayaknya mereka nggak perlu tahu karena takutnya mereka juga stres juga gitu. Jadi sedih juga gitu. Jadi gimana cara kamu ngatasinnya sekarang? Sebenarnya belum ketemu cara ngatasinnya tuh gimana sih Kak. Kalau berusaha untuk happy juga nggak akan bisa ya. It takes time. Aku yakin itu it takes time. Terus kayak memang kayaknya mungkin ada cara aku untuk happy, tapi aku belum nemuin jalurnya tuh harus gimana.
because it's very complicated. Gitu. Pengen banget rasanya cerita tapi tuh complicated. Jadi aku takut ada pihak-pihak yang nanti akan tersinggung atau salah tertangkap gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya mungkin kamu tahu apa penyebab kenapa kamu sedih tapi belum bisa diceritakan. Iya, makanya tadi pas mau live di briefing dulu, terus baru pertama kali di acara TV aku note karena dari kemarin-kemarin udah kebiasaan, terus aku udah nggak bisa jawab. Jadi mendingan aku note deh, aku kasih tahu, aku beraniin diri untuk ngasih tahu kayak, Kak, nanti jangan bahas ini ya gitu. Karena tiap ditanya tuh wah langsung debar tuh, Kak. Oh, jadi pertanyaan itu yang membuat kamu ini sekarang karena Kakak udah tahu kayaknya, jadi aku lebih chill, lebih santai gitu sih paling gitu. Terus udah gitu yang itu juga tersebar di media-media, misalkan di artikel gitu. Terus aku tiap baca tuh kayak kenapa yang dibahas ini lagi gitu. Terus kayak aku nggak tahu ya, tapi ada part yang dimana aku ngelak dikit tiap ditanya itu. Bukan ngelak dikit sih, bukan bohong dikit juga, tapi kayak nggak pengen menjawab. Aku tutupin banget gitu. Karena itu menimbulkan reaksi tubuh kamu menjadi nggak enak gitu ya. Benar. Terus jadi kepikiran jadinya nanti, makanya tadi aku ya mendingan di note aja gitu. Jadi kepikiran. Tapi pacar kamu tahu ya, maksudnya berarti dia cukup pengerti, kalian komunikasi cukup baik. He knows everything about me karena kita sahabatan. Sebelumnya gitu. Sebelumnya udah kayak 2 tahunan gitu sahabatan, jadi kayak little things dia tuh pasti tahu tentang aku tuh, dia pasti tahu. Berubah dikit ya, tahu nih kenapa nih? Tahu banget, dia tuh satu-satunya orang yang aku tingkah lakunya berubah dikit, dia tuh udah tahu aku kenapa. Dan caranya tuh dia juga udah tahu. Caranya apa? Diapain? Didiemin aja. Sebenarnya tuh tiap aku gitu dia coba untuk ngehibur aku, kayak dia tuh bener-bener kayak badut deh, Kak. Kalau aku udah ngambek tuh kayak apa aja dia lakuin gitu. Kayak loncat-loncat lah, inilah, itulah. Tapi kalau aku udah emang nggak bisa, dia diem. Sampai kayak kenapa gitu. Tapi kalau ditanya aku udah nggak bisa jawab, berarti ya udah. Itu dia cuman butuh kasih untuk kamu sabar jarak aja. dan waktu gitu ya. Ya. Berarti kalau kamu bisa cerita itu ke Kiki, berarti kalian itu di selama syuting juga udah kayak keluarga gitu ya? Banget, kayak keluarga banget. Mereka juga tahu tentang aku semua. Dan kamu juga tahu tentang mereka? Ya. Begitu dekatnya. Jadi dekatnya. Kalau nggak ketemu? Sedih banget, kangen. Makanya kan kayak dari kemarin tuh sempat mau staycation, terus tapi ada aja kayak Kiki lagi di Anyer, terus Neneng lagi di mana. Jadi yang paling sibuk di antara kalian berempat tuh siapa? Yang paling susah kalau diajak ngumpul? Sebenarnya semuanya kayak sibuk deh, Kak. Kayaknya mereka alhamdulillah ya, semua sibuk ya. Alhamdulillah gitu. Karena sibuknya tuh karena misalkan ada yang syuting, terus nanti ini ada yang jalan-jalan, terus nanti ini sibuk ngerjain apa gitu. Jadi sibuknya tuh beda-beda. Gitu. Okay. Nah sekarang nih kamu di usia 17 tahun, kamu sendiri secara pribadi juga masih ada hal-hal yang masih bikin kamu sedih kadang-kadang gitu ya. Dulu waktu kecil juga punya kesulitan atau tantangan tersendiri. Nah saat ini nih di usia 17, web series kamu, film kamu juga booming, kamu lebih banyak dikenal orang lagi gitu ya di usia kamu yang segini. Apa sih yang berat? Kadang-kadang sering bikin kamu tuh kayak sedih atau kewalahan atau marah atau kesel gitu. Apa? Ada nggak? Keselnya tuh yang tadi aku ceritain ke Kakak itu loh, kalau udah dikenal satu peran itu pasti stereotipnya itu terus. Apalagi misalkan FTV ya, Kak ya. Terus kayak mereka cuma mau pakai aku untuk ketawanya doang. Ngerti nggak sih? Kayak lo ada di sini, lo harus gimana caranya lo buat penonton ketawa. Gue bukan pelawak gitu. Karena yang dikenal aku waktu kecil, aku begitu, ya memang karena aku begitu, bukan karena aku ngelawak. Begitu, gitu iya. Kayak misalkan reaksi-reaksi yang aku gini tadi, ya emang itu natural ya. Karena belum mandi kan soalnya. Iya, gatel. Belum keramas nih 2 minggu. Gitu, karena emang anaknya begitu. Terus ketawanya juga yang hehe, itu emang begitu. Jadi bukan. Tapi ketawa kamu tuh emang renyah dan ceria banget. Masa sih, Kak? Dan membuat happy gitu. Iya, mau ketawa terus ditahan-tahan. Aku gengsi. Tapi pernah nggak sih kamu bisa dapat peran harus ceria, gembira, ketawa, tapi sebenarnya kamu lagi sedih gitu? Pernah banget. Terus kayak
ya gimana, emang harus ditahan-tahan sih, karena gak boleh orang tahu apa yang ada di dalam hati kita gitu. Maksud aku kayak kalau memang aku lagi sedih ya udah simpen untuk diri sendiri dan di rumah. Tapi kalau udah di set, udah make up, itu udah harus happy gitu. Orang taunya juga Profesional. karena kan biasanya kalau kru gitu kan ya mereka nggak mau tahu. Lu mau lagi ada masalah apa kek, lu mau ngalamin ini, lu lagi dikejar-kejar utang, mereka nggak mau tahu. Yang penting ini syuting berjalan lancar dan lo nggak nyita waktu gitu. Nggak ganggu yang lain yang sudah kerja keras juga. Terus waktu itu pernah tuh yang waktu lagi si Cemong itu, jadi ada kita lagi syuting di Taman Mini gitu. Terus nyari ekstras gak dapet, akhirnya dicabut lah orang yang lagi berkunjung di Taman Mini untuk ceritanya bawa motor. Aku gelendotan di situ pakai skateboard. Gitu ya. Motornya kenceng banget. Aku mental, terus ini kelupas semua nih, bener-bener kelupas semua, dagingnya putih gitu. Udah nggak berdarah, udah putih gitu. Terus? Ini luka, ini luka gitu. Terus udah gitu dari situ, wah kru semua panik dong, karena nggak bisa syuting lagi nih. Karena memang maksudnya full scene aku kan, jadi nggak bisa mau pakai stand in gimana, pasti butuh muka. Akhirnya dilarin ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, iya nih gimana ya, terpaksa kita harus bayar denda ke stasiun TV atau kemana gitu ya, aku nggak ngerti. Terus kayak, oh enggak om, aku bisa. Akhirnya ya dari situ langsung lanjut, tapi ya diakalin karena kan aku harus pakai perban. Jadi kayak kostumnya tuh harus yang segini-segini gitu, terus pakai celana Itu kamu panjang. sendiri yang ngomong aku bisa. Karena kasihan. Umur berapa kamu? Umur 11 kayaknya. Udah Umur bisa 10. Sudah bisa seprofesional itu? Amin, insya Allah kak. Tapi maksud aku mikirin kru-krunya Kru juga yang kan. Mikirin Gak banyak loh yang kayak kamu gitu. Amin, Heeh. amin. Siapa yang ngajarin atau siapa yang membuat kamu kayak gitu? Ayah. Ayah ya. Ayahku orang yang paling rendah hati di muka bumi ini. Dia the best karena memang kayak semuanya ngakuin yang udah kenal ayahku ya di lokasi syuting. Di lokasi itu kalau ayahku tuh dipanggil ayah sama mereka kayak kru atau pemain sutradara manggilnya ayah gitu. Terus keluarga juga ngomong kan dari kecil, ayah memang the best banget, orang paling sabar. Paling Emang sabar. aku akuin sih. Ayah dalam hidup kamu apa? Ayah dalam kehidupan kamu tuh apa sih artinya, maknanya buat kamu? His my life. Kayak aku nggak tahu kayak aku masih bersemangat untuk hidup kalau dia udah nggak ada atau nggak. Kayak I think I rather die because aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada dia. Kayak dia tuh bener-bener makan diambilin, di rumah pun gitu dia yang masak buat aku, karena dia satu-satunya orang yang tahu, oh ini Sasa nggak suka ini, terus kayak ini sering banget ya, misalkan aku lagi di set nih, aku pengen minum soda misalkan, tiba-tiba dia datang bawa soda. Aku kayak ini kebetulan apa gimana, tapi itu udah terlalu sering kalau dibilang kebetulan, karena mungkin Ikatan batin ya? iya, dia udah tahu apa yang aku butuhin, jadi selalu ada. Aku butuh ini, tiba-tiba datang, aku belum ngomong, tiba-tiba udah datang gitu. Terus kayak makan apa segala macam gitu. Terus apapun, baju yang aku nggak tahu, aku taruh di mana, dia tahu. Dia tahu. Kalau seandainya kamu punya pacar nih besok, yang kamu udah cinta banget, yakin tuh mah tuh cowok, tiba-tiba ayah nggak setuju, ayah nggak suka, nggak setuju aja gitu, kamu akan gimana? Lemes ya dengernya ya. Pasti akan ngomong dulu sih sama ayah, dikomunikasiin dulu kenapa emang gitu. Kalau ayah bilang percaya sama ayah, itu yang terbaik. Percaya sama ayah, Ngikut ayah. Ikut ayah. Manis banget sih dia. Sasa terima kasih banyak. Terima kasih loh. banyak, Kak. Senang banget ngobrol sama Sasa ya. Ini Amin. Sasa ceria, kalau kita lihat di TV tuh orangnya kayak gimana ya. Kalau kita wawancara juga orangnya gimana. Tapi ya namanya manusia, kita nggak pernah tahu apa yang betul-betul ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya, apa yang terjadi dalam kehidupannya secara detail kita emang nggak pernah tahu. Ya. Jadi ya be nice aja ya. Ya. Baiklah sama semua orang. Pasti. Thank you Sasa. Terima kasih, Terima kasih Kak. semuanya. Bye bye.